Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk kalian semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang gravitasi. Nanti di sini kita akan mempelajari tentang gaya tarik menarik antara dua buah benda atau sekaligus nanti akan membahas tentang gaya tarik menarik antar planet ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan dan ikuti aplikasi konsep gravitasi ke dalam perhitungan. Oke, saya percepat. Gaya gravitasi. Nah, ini kita akan mempelajari tentang gaya gravitasi antara dua buah benda atau secara makronya yaitu antar planet. Ya. Lanjut. Nah, materi bahasan pada pokok bahasan gravitasi yaitu gaya gravitasi, kemudian medan gravitasi, potensial gravitasi, energi potensial gravitasi, dan option 5 energi mekanik. Kemudian yang keenam adalah hukum Kepler. Nah, nanti ini jurusannya itu geofisika, geologi, ya, astronomi ya, terutama di eh, nomor 6 nanti ya. Oke, lanjut. Untuk sementara kita akan membahas tentang gaya gravitasi dulu. Nah, karena gaya gravitasi. Nah, di sini ilustrasinya adalah sebuah benda bermasa M1 ya. Di sini M1, kemudian yang kanan M2, dia keduanya terpisah sejauh R. Nah, sekarang gaya gravitasi itu tidak lepas dari analisis vektor ya. Jadi kalau lupa buka lagi sebab ya ini sangat penting sekali. Oke, lanjut. Nah, M1 dipengaruhi oleh M2, M2 dipengaruhi oleh M1. Begitu juga kalau ada benda yang ketiga itu saling mempengaruhi, itu namanya interaksi antar benda. Oke, perhatikan, sebelum mengerjakan soal, maka uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Contohnya, M1 dapat gaya dari M2. Menurut M1, nah, arahnya ke kanan. Ya, nih. Nah, sekarang menurut M2, itu arahnya ke arah kiri. Ya, oke. Nah, itu besarnya taruh saja kita sebut F. Ya, F. Nah, sekarang berapa nilai dari F? Nah, menurut Newton bahwa besarnya gaya gravitasi itu sebanding dengan masanya. Masa yang mana? Masa yang berinteraksi. M1 misalkan. Sekarang F sebanding dengan M2. Berarti bergantung pada M1 dan M2. Tetapi gaya ini besarnya bergantung juga pada kuadrat jaraknya. Berbanding terbalik. Jadi makin jauh makin kecil. Nah, dari data yang kita peroleh bahwa F itu sebanding dengan M1 M2 per R kuadrat. Nah, maka gaya gravitasi itu nilainya adalah G M1 M2 per R kuadrat ya. Deh, tuh. Nah, di mana M dalam kilogram ya. M1 M2 dalam kilogram, kemudian R dalam meter. Kemudian F ini sama dengan gaya yaitu Newton ya. Nah, kemudian untuk G ini disebut juga konstanta gravitasi itu besarnya 6,67 kali 10 pangkat minus 11 ya. Newton meter kuadrat per kilogram. Nah, tapi tadi kalau dalam perhitungan G lebih baik dimasukkan belakangan ya, gitu. Tidak perlu awal-awal ya, soalnya ribetnya dengan angka ini. Oke? Nah, bagaimana kalau bendanya lebih dari 2? Maka kita harus menggambarkan vektor-vektor tersebut. Itu. Nah, sekarang ini rumusnya nanti ada ilustrasi lagi. Oke, perhatikan. Nah, ini ada 3 buah benda ya. M1, M2, M3 terpisah sejauh R1, R2, R ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Berapa gaya yang bekerja pada M1? Berapa gaya yang bekerja pada M2? Berapa gaya yang bekerja pada M3? Nah, semuanya bisa dikerjakan setelah kita menguraikan vektornya. Perhatikan. Misalkan, berapa gaya di M1? Nah, berarti 1 dipengaruhi 2. 1 dipengaruhi oleh 3. Perhatikan. Nah, ini disebut F12. Artinya gaya tarik menarik antara benda 1 dan benda 2. Oke? Nah, ke kanan. Nah, menurut 2 kemana? Menurut 2 ke kiri. Tapi tidak perlu digambar untuk benda yang kedua. Oke? Nah, sekarang bagaimana benda 1 dengan 3? Ini benda 1 dengan 3 kita sebut F13. Ya, gitu. Nah, jadi nanti di sini F12 dengan F13 itu searah. Jadi kalau misalkan M1, M2, M3 dibuat statis,
kemudian M1-nya dilepas, maka M1 akan bergerak ke arah kanan. Akibat tadi ada resultan gaya. Ya, oke. Bagaimana kalau ada pertanyaan di benda 2? Maka sama seperti yang ini konsepnya. Uraikan gaya yang bekerja pada benda 2 dari 1 dan dari 3. Perhatikan. Nih, ini berarti ini F12 atau F21. Arahnya ke kiri. Jadi menurut 2 ke kiri, menurut 1 ke arah kanan. Oke. Nah, sekarang bagaimana 2 dengan 3? Menurut 2 ke kanan. Menurut 3 berarti ke kiri. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita ambil definisi dari sini. Nah, berapa gaya yang bekerja pada M1? Berarti nanti F1 itu F12 ditambah F13. Ya, resultannya berapa? Jadi nanti dia akan bergerak ke arah kanan dengan gaya yang besar. Karena dijumlahkan ya. Nah, kemudian sekarang gini. Yang bawah, berapa F2? F2 di sini kebetulan F23 itu berlawanan dengan F21, F12. Nah, berarti nanti F23 dikurangi dengan F12. Oke. Nah, kenapa dikurangi? Karena ke kanan kita anggap negatif, ke kiri dianggap positif. Ya, apa? Ke kanan ke positif, ke kiri negatif, sorry. Nah, berarti nanti resultannya seperti ini. Nah, kemungkinan benda 2 itu diam kalau F23 dengan F12 sama ya. Kemungkinan benda bergerak ke kanan kalau F23 lebih besar dibanding dengan F12. Kemungkinan bergerak ke kiri jika F12 lebih besar dibanding dengan F23. Oke. Nah, itu jawabannya ya. Nah, sekarang konsep-konsep ini kita aplikasikan ke perhitungan. Ya, contoh nih. Nah, di sini ada soal ya yang berhubungan dengan dua buah benda ya, interaksi antara dua buah benda. Nah, sekarang mau ditulis diketahui dulu boleh, enggak juga masalah. Nah, kita misalkan jalan yang ini, jalan yang lambat. M1 60 ya. Kemudian M2-nya itu 5 kg, kemudian R-nya itu 2 meter. Nah, nanti didapat bahwa nanti gayanya itu M sama dengan G M1 M2 per R kuadrat ya. Nah, nanti masukkan aja. Nah, G-nya dulu belakangan masukkan. Ini aja 60 kalikan 5 dibagi dengan 2 kuadrat ya. Nah, ini berarti G ya. Udah 60 kalikan 5 per 4 ya. Coret nih. Berarti 15 ya. Berarti G kali bukan ini G besar ya, kalikan 15 kalikan 5. Nah, ini berarti 75 kan. 75G. Nah, sekarang kalau mau dimasukkan boleh ya. Berarti 75 kalikan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah, nanti hasilnya taruh ya, kita hitung. 75 kali 6,67 ya. Nah, hasilnya 525 ya. Ini 500,25 kali 10 pangkat minus 11 Newton. Nah, kalau didesimalkan ini 0,00 sekian ya. Jadi 0, kalau didesimalkan nih, ini jawabannya ini. Kalau didesimalkan 0,0, nah ini 1, 2, 3, 11 kan. 0, 0, 0, 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 8, 7, 8, 9, 10. Ini kecil sekali ya. 5, 0, 0, 25 ya gitu. Ini kalau dibulatkan ini pasti 0 ya. Nah, artinya apa? Nah, berdasarkan angka desima, berarti gaya tarik menarik untuk benda-benda yang kecil sekali itu nanti 0. Bayangkan kalau gaya tarik menarik antara dua benda yang kecil itu besar atau ada nilainya, itu pasti meja dengan kursi bertabrakan, meja dengan tembok bertabrakan gitu ya. Kita dengan mobil dengan mobil lain gitu ya. Nah, untung G-nya gaya gravitasinya 0 gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini dengan soal ini bisa dimengerti. Nah, oke. Soal nomor 2. Saya percepat ya. Nah, di sini ada soal begini. Ya. Sebuah benda ketika berada di permukaan bumi ya, di permukaan bumi itu ya, digambarkan aja permukaan bumi. Nah, ini jari-jarinya adalah R. Nah, beratnya taruh saja W, biasanya pakai berat pakai W atau pakai F juga sama. Ini
berapa sekarang tingginya? Ya, di permukaan bumi, berapa tingginya? Udah ya. Ketika beratnya menjadi ya W2 ini W1 ya, menjadi seperempat atau 25% dari W1 ya. Oke, ini berat di permukaan bumi, ini di ketinggian. Nah, ditanyakan H ya. Oke. Nah, kita ambil dari sini ke sini nih. Kita ambil dari sisi pusat itu kita sebut R2. Yang ini R1 sama dengan R. Berarti gaya itu hanya bergantung pada R kuadrat. Kenapa? Karena di sini tidak ada keterangan lain. Nah, berarti tinggal ganti, boleh pakai W1 berbanding W2 atau F1 berbanding F2 itu 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2 ya. Ini berarti W, ini berarti banding ya, berbanding. Ini berarti W2 ya. Ini 1 per R kuadrat. Nah, ini berarti 1 per R 2 kuadratnya. Nih. Nah, ini W1 nih berbanding setengah, bukan setengah, seperempat ya. Seperempat W2. Ini 1 per R kuadrat berbanding 1 per R kuadrat 2 ya. Nah, maka nanti 1 per R kuadrat 2 kalikan ke sini, ini coret aja dulu ya. Coret nih. Karena sama. 1 berbanding seperempat ya, sama dengan 1 per R kuadrat banding 1 per R 2 kuadratnya. Ini ujung kali ujung, tengah kali tengah. Berarti 1 per R kuadrat 2 sama dengan 1 per 4 kali R kuadrat ya. Ini kali ini seperempat ya. Nah, oke, crossing, maka R kuadrat 2 sama dengan 4R ya, kuadrat. Maka nanti diperoleh bahwa R itu sama saja dengan akar dari 4R ya, kuadrat. Nah, berarti nilainya adalah 2R. Nah, oke. Nah, ditanyakan tingginya berapa? Tingginya di permukaan bumi itu 2R dikurangi R alias R. Oke, jawabnya ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikut. Oke. Perhatikan yang ini. Saya percepat. Nah, di sini ada soal. Dua buah benda masanya nih. Ini benda satu, misalkan ada benda A nih. Ini 40. Kemudian terpisah sejauh 60 meter ya. Ini ada benda lain 90 kg. Nah, pertanyaannya, tentukan di mana letak titik yang mengalami gaya gravitasi 0. Nah, ini berarti 0 itu artinya apa? Ini B ya. Taruh saja titik C. Gaya gravitasi di tempat itu berlawanan arah dan sama besar. Taruh misalkan ini, taruh ya. Ini F CA ya. Yang ini FCB. Artinya tarik menarik antara benda C dengan A dan antara benda C dengan B sama ya. Nah, jadi nanti tinggal sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena ini dengan ini sama. Jadi FCA sama dengan ya FCB. Dah, tinggal G masukkan MC kali MA ya per X. Nah, taruh saja dari sini ke sini kita sebut X, dari sini ke sini kita sebut R min X-nya. Berarti X kuadrat sama dengan G MC kali MB per R min X ya, kuadrat. Betul nggak? Nah, coret ininya. Nah, ini sudah memberi keterangan ke kita ya. Maka MA per X kuadrat sama dengan MB per R min X kuadrat kan ya. Oh, ini artinya apa? Kalau pilihan ganda, kalian langsung ke sini. Tidak usah lewat ini ya. Tidak usah lewat ini. Udah, tinggal masukkan. Berarti 40 per X kuadrat sama dengan 90 per R min X kuadrat kan ya. Oke, coret ya. Coret namanya. Nah, udah. Nah, kemudian kiri kanan akarkan. 4 per X kuadrat sama dengan akar dari 9 per R min X kuadrat kan ya. Nah, kiri kanan akarkan, berarti tinggal 2 per X. Ya, sama dengan 3 per R min X. Nah, artinya apa? Kalian boleh dari sini langsung ke sini, ya. Langsung ke sini, langsung kemana? Ke sini, ya. Nah, kalau sudah hafal, kalian langsung aja ke sini. Itu kalau pilihan ganda ya. Oh, di sini 4, oh di sini 9. Kalau diakarkan berarti 2. Ini kalau diakarkan berarti 3. 3 per X ya. 3 per X, ini 2 per X sama dengan 3 per R min X. Ini jawabnya ya. Ini crossing. 2R min 2X sama dengan 3X. Ya, gitu ya. Nah, kita dulu.
2, ya benar. 2X pindahkan 2X ditambah 3X sama dengan 2R. Nah, berarti nanti jawabnya X sama dengan 2 per 5R. Nah, tinggal masukkan. Maka X sama dengan 2 per 5 kalikan 60. Ya, 12 kan ini? 12. Berarti 2 kali 12. Hasilnya berapa? 24 meter. Nah, artinya apa? Nah, 24 meter itu berada di kanan A ya, kanan A atau di kiri B. Sejauh berapa? 60 dikurangi 24 gitu ya. Hasilnya ini pasti 36 meter ya, gitu. Tuh ya. Nah, kalau ada soal pilihan ganda tinggal 40 itu dengan 9. Berarti kalau di akar 2 dan 3, berarti 2 per X 2 per X sama dengan 3 per R min X gitu ya cara cepatnya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Soal 4. Nah, oke. Soal seperti yang tadi nih. Soal seperti yang tadi. Ini ada benda berada di permukaan bumi. Nah, beratnya taruh saja W atau W0 atau sama dengan F ya. W0, F0 sama ya ketika di permukaan bumi. Nah, diameternya taruh saja D1. Jari-jarinya taruh saja R ya. Nah, kemudian ini jari-jari yang keduanya itu berapa ya? Sedangkan diameternya itu setengah kali semula nyusutnya ya. Nah, berarti nanti jari-jarinya kan di sini R itu sebenarnya D per 2 ya. Ya? Nah, sekarang di sini berarti R yang kedua itu berarti seperempatnya. Udah jadi setengah D 1 per 2 ya, menyusutnya. Ngerti nggak? Atau gini dulu. Nah, salah. Ini berarti gini. Yep. Oh iya benar, jari-jari berarti ini berarti jari-jari itu seperempat ya, seperempat D 1 ya. Kita masukkan ke sini. Berarti F sebanding dengan R 1 per R kuadrat ya. Nah, berarti F1 berbanding F2 atau W1 berbanding W2. Nah, ya, gitu. Ini berarti W ya. Ini berarti F2. Ini berarti nah D kuadrat per 4 ya, karena D kuadrat kan. Ini berarti D kuadrat per 1 per bentar dulu, ini jangan di atas ya, sorry. Ya. Ini berarti 1 D kuadrat per 16 ya. Oke, coret D-nya. Maka W berbanding F2 sama dengan 4 berbanding 16 ya. Udah? Berarti F2 itu 16 per 4 kalikan W. Berarti ini gaya beratnya menjadi 4 kali semula ya. Tuh. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Awas nih, yang berubah hanya diameter atau jari-jari. Oke, lihat soal nomor 5. Masih sama ya, kita bahas tentang gaya gravitasi. Ya. Nah, oke. Dua buah benda tarik-menarik dengan gaya. Yang berarti ini F1 itu 100 Newton. Ketika jari-jarinya adalah R. Nah, sekarang berapa F2 jika jari-jarinya menjadi setengah R? Ya. Oke, kita masukkan ke sini. F1 berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2. Ya. Ini berarti masukkan 100. Ini berarti F2. Yang ini berarti 1 per R kuadratnya. Ini berbanding 1 per setengah R dikuadratkan ya. Gitu. Nah, berarti ini 100 berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat. Ini berbanding. Nah, ini 1 per seperempat ya, R kuadrat. Tinggal nyoretnya. Maka ini 100 berbanding F2 sama dengan 1 berbanding 4-nya. Berarti nanti F2 itu sama saja dengan 400-nya. 400
Newton, gitu ya. Makin dekat makin besar, makin jauh akan makin kecil. Itu soal untuk yang nomor 5 dan cara kerjanya. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, percepat. Ini mirip dengan yang tadi. Mirip dengan yang tadi. Nah, cuma di sini ada batasan, ketentuan. Ketika di permukaan bumi, ya, ketika berada di permukaan bumi, berarti R1 itu sama dengan R, ya. Beratnya W1 itu 800 atau F-nya boleh 800 Newton. Nah, kemudian dia naik setinggi 2R. Jadi maksudnya gini, ini jari-jarinya adalah R, maka orang ini beratnya sebesar 800. Nah, bagaimana kalau dia berada di ketinggian, misalkan ya, dia naik pesawat atau apa ya. Nah, ini daerah sini, ya. Nah, ini tingginya 2R. Nah, berarti R2-nya bukan lagi R, karena R1 itu kan R. R2 berarti jumlahkan. Ini berarti 2R, ini berarti R, ya. Sama ini. Berarti R2-nya itu sama dengan 2R ditambah R. Berarti ini 3R. Oke, bandingkan sekarang. W1 berbanding W2 itu sama dengan 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2. Ini berarti 800, ini berarti W2, ini 1 per R, ya. Kuadrat, ini berarti banding 1 per 3R kuadrat kan, ya. Nah, hasilnya berarti 800 berbanding W2 sama dengan 1 per R kuadrat berbanding 1 per 9R kuadratnya. Tinggal nyoret R-nya. Ya, berarti 800 berbanding W2 sama dengan 1 berbanding 1 per 9. Maka W2 sama dengan ujung kali ujung. Ujung kali ini. Berarti 800 per 9 Newton. Jadi makin kecil. Nanti suatu saat di ketiga tertentu ada geostasioner. Artinya apa? Itu F-nya 0. Jadi orang atau siapapun yang ada di sana atau benda apapun pasti melayang. Itu namanya geostasioner. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Saya percepat. Nih, ya. Nah, perhatikan nih. Di sini ada 3 buah benda A, B, C, ya. A, B, C. Pertanyaannya, tentukan gaya yang bekerja pada benda B. Jadi kita gambarkan. Ini berarti FBC, ya. Ini berarti BA, ya. Dan nanti berlawanan arah. Cari dulu sekarang FBC itu sama dengan G MB MC per R kuadratnya. Dah, tinggal G M-nya 12 ya. Kemudian C-nya 6. Kemudian ininya 3 ya. Berarti ini 3 kuadrat. Nah, berarti ini G kali 12 kali 6 kali 3 ya. Kali 3 ya. Ini coret berarti 2 ya dengan ini. Ini coret dengan ini berarti berapa? 4 ya. 4. Berarti nanti di sini ada 12G ya. Gitu. Arahnya kemana? Ke kanan ya. Oke. Nah, sekarang kita cari lagi FBA. FBA berarti G MA MB ya, MB. Nah, per R kuadrat. Nah, di sini G kalikan MA-nya berarti 5, B-nya berarti 12. Nah, jaraknya ini 2 kuadrat ya. Nah, berarti G kalikan 5 kalikan 12 per 4. Ini berarti 3 kan? Berarti 15G. Nah, ini kemana? Ke kiri ya. Ke kiri. Ini kemana? Ke kanan. Nah, berarti FB itu berarti FBA dikurangi FBC-nya. Nah, ini 15G dikurangi 12G. Nah, hasilnya berapa? 3G. Oke. Kemana? Ini arahnya ke arah kiri. Ya, jadi nanti benda B akan tertarik atau akan bergerak ke arah kiri. Oke, itulah soal-soal dan sebagai aplikasi konsep gravitasi ke dalam perhitungan. Oke. Next video, medan gravitasi. Nah, nanti seandainya video-video ini bermanfaat untuk kalian, maka tinggalkan pesan kalian berupa like, komen. Nah, komennya boleh kalian mengirimkan soal, nanti kita bahas sama-sama. Kemudian share, ya, subscribe, share ke teman Anda supaya mereka juga
mempelajari tentang gravitasi, terutama gaya gravitasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.